Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita tidak akan membahas tentang pemrograman. Jadi di sini saya punya mainan baru ini ya. Sebetulnya nggak baru sih, ini udah lama, cuman baru sempat bikin videonya sekarang dan mau dipakai juga rencananya sekarang. Nah, apa ini? Jadi ini adalah sebuah dari sini kelihatan ya. Oke. Ini adalah sebuah Raspberry Pi. Nah, jadi Raspberry Pi ini adalah sebuah mini komputer. Jadi dia di dalamnya tuh ada CPU-nya, ada RAM-nya, dan ini sudah ada input outputnya juga. Jadi kalau misalnya Anda yang nggak punya komputer, mau komputer dengan budget yang minim, nah mungkin bisa coba ini makhluk yang bernama Raspberry Pi ini. Ini Raspberry Pi ini saya rencananya mau bikin buat server sih, buat di rumah gitu ya, buat server sederhana lah, buat server web kayak gitu. Jadi rencananya seperti itu. Nah, jadi si Raspberry Pi ini modelnya ada macam-macam ya, ada Raspberry dan ini yang terbaru Raspberry Pi 4. RAM-nya juga macam-macam, ada yang kalau yang 4 tuh ada yang 8, ada yang 4 GB juga RAM-nya. Nah, jadi makhluknya tuh seperti ini. Nah, makhluknya seperti ini ya. Oh. Oke, jadi ini udah lengkap banget. Ini Raspberry Pi. Ini adalah chipsetnya, CPU-nya, kemudian ada RAM-nya di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada pin-pin. Nah, ini pin-pin ini, konektor ini bisa kita gunakan untuk misalnya kayak robotik gitu ya, bikin robot, kemudian atau bikin mesin segala macam. Ini mesin ini bisa juga dipakai ya. Kalau dulu kan kita bisa pakai Arduino ya. Nah, ini bisa menggantikan Arduino juga. Kalau Arduino kan lebih terbatas ya, karena memorinya juga nggak terlalu besar. Kalau ini dia memorinya itu pakai SD card. Nah, ini jadi dia pakai SD card. Nah, micro SD. Ini saya punya 32 GB ya SD card-nya. Nanti OS-nya itu nanti kita install di sini ya. Sistem operasinya kita bisa install di sini. Nah, untuk Raspberry Pi sendiri itu sistem operasinya bisa kita masukin ke dalamnya, ada Windows-nya, ada Linux-nya gitu ya. Sebetulnya ini hampir seperti komputer biasa sih nih ya. Jadi Raspberry Pi ini hampir seperti komputer biasa. Kalau misalnya kita gunakan untuk komputer biasa yang penggunaan kayak misalnya sekedar Office gitu ya. Ini sih bisa banget. Bikin program juga bisa banget. Jadi saya rencana ini kan mau buat server buat program ya. Tuh. Nah, ini untuk display ya, untuk layarnya. Kalau dia pakai layar yang modelnya pakai kabel data seperti ini ya gitu. Jadi ya kayak laptop gitu kan displaynya gitu ya. Nah, kemudian konektornya ini selain pin-pin ini, di sini kita lihat sebelah sini dulu ya. Nah, ini ada konektor untuk powernya. Jadi powernya menggunakan USB Type C ya. Tuh. Ya. Nah, ini untuk power in. Jadi ini untuk powernya dia menggunakan micro SD. Dia menggunakan USB Type C. Inputnya itu adalah 5 volt 3 ampere minimal. Ini kebetulan ini udah saya buka ininya, jadi menggunakan adaptornya sebentar. Nah, adaptornya seperti ini ya teman-teman, adaptor biasa, cuman di sini ada cetrekan untuk on off-nya. Ini kalau kita lihat speknya ini 5 volt 3 ampere. Jadi kalau ngecas HP ini fast charging harusnya nih ya, 5 volt 3 ampere untuk chargernya. Jadi powernya tuh pakai casan HP juga bisa yang 3 ampere ya. Casan HP yang 3 ampere yang fast charging itu dia bisa pakai untuk menyalakan makhluk yang bernama Raspberry Pi ini. Kemudian di sini ada nah, ini adalah HDMI ya, ini mini HDMI. Jadi ada 2. Jadi artinya kita bisa menggunakan 2 layar ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 layar sekaligus. Wah, keren kan? Jadi dia bisa menggunakan 2 layar untuk si Raspberry Pi ini ya, untuk tampilannya. Kemudian untuk kamera ini juga ada slot untuk kamera ya. Nah, di sini ini slot untuk kamera. Jadi kalau misalnya teman-teman punya
kamera itu bisa dimasukin ke sini. Karena dia tadi kan bisa berfungsi sebagai mesin robotik juga kan. Gitu. Jadi kalau untuk mesin robot bisa misalnya pakai input dari kamera, bisa dari sini. Kemudian outputnya untuk menggerakkan sensor bisa ke sini ya, untuk menggerakkan motor-motornya. Kemudian di sebelah sini ini adalah jack jack headset yang 3,55 ya. Yang headset ini udah jadi dia udah ada headphone sama mikrofonnya ke sini, yang satu ini kayak headsetnya HP gitu. Nah, terus sebelah sininya kita punya namanya ini port Ethernet ya, RJ45 di sini untuk jaringan menggunakan kabelan. Nah, kemudian di sini ada USB 3 ya, USB 3, ada USB 2. Jadi ada 2 USB 2, ada 2 USB 3. Dan ini juga sudah include di dalamnya udah ada wireless ya. Jadi ini udah ada wirelessnya juga. Jadi kalaupun misalnya nggak pakai ini, ada wireless ya tinggal konekin aja. Nah, gimana konekinnya, terus segala macamnya, ngerakitnya nanti kita akan coba di video yang lain barangkali ya. Nah, ini jadi Raspberry Pi ini sangat luar biasa sih kalau menurut saya ya. Jadi dia ini bisa berfungsi sebagai komputer. Kayak misalnya ini layarnya kita masukin dari sini. Ini untuk mouse keyboardnya. Nah, ini untuk hard disk ya. Jadi karena dia kan cuman pakai micro SD ini ya. Dia cuman pakai SD card seperti ini. Jadi SD card itu kan kapasitasnya nggak terlalu besar. Kalau misalnya kapasitasnya pengen besar, teman-teman bisa pasang SSD yang nanti nyambungnya ke USB 3 ini biar lebih cepat, jangan ke USB 2 ya, sama aja bohong kalau USB 2. Jadi bisa nanti dicolokin ke USB 3 ini untuk SSD-nya. Dan nanti juga sistem operasinya kita bisa install di SSD-nya tersebut gitu. Jadi nggak pakai micro SD lagi gitu. Nah, gimana ininya? Nah, nantilah ya kita di video-video yang selanjutnya. Cuman sayang kalau SSD, karena kebetulan SSD yang saya punya itu dia udah saya pakai buat data, jadi agak repot ya kalau dipakai untuk coba-coba install ini. Ya paling nanti kita coba install ke micro SD ini ya. Nah, terus jadi di dalamnya kita juga harus punya ini casingnya ya. Jadi yang di awal yang di hitam itu ini adalah casingnya. Casingnya tuh seperti ini, sederhana aja. Di sini cuma ada satu kipas. Nanti kipasnya di sini ya. Nah, ini untuk ngerakitnya juga gampang banget. Jadi kita tinggal copotin aja ini, karena ini belum dibaut sih kalau nggak salah. Nah, ini udah copot, ya kan? Nah, kita tinggal masukin ininya ke sini. Oh, ininya dicopot dulu. Dah, terus kita tinggal baut deh. Kita baut dulu ya. Cari dulu obengnya. Mana tadi udah nemu? Oke lah.
Nah, ini kitab-kitabnya ya, kitab-kitab dari Raspberry-nya. Ini kita udah selesai. Nah, jadi ada, oh ini tatakannya. Aduh, lupa lagi masalah tatakannya nih. Gak apa-apa sih, karena ini kan dia plastik ya. Kalau pakai aluminium itu harus pakai tatakan supaya tidak terjadi short gitu ya, nggak koslet. Nah, ini dia Raspberry Pi 4. Nih, kitab-kitabnya bahasanya ya seperti itulah. Jangan berharap bahasa Indonesia, ada nggak? Ada bahasa Inggris pastinya. Bahasa Indonesianya nggak ada. Oke. Nggak ada bahasa Indonesianya. Oke. Oke. Terus kita colokin tadi ini ke, jadi yang merah ini ke pin yang kedua dari atas, yang hitamnya ke yang ketiga dari atas. Oke, tinggal kita tutup dan benar. Oke, kita tutup dulu. Wis, ini kabelnya. Kabelnya salah. Baik-baik, ini setelan aku. Nanti dikebawahin lagi. Lihat. Oke, kita tinggal nyalain. Nah, kipasnya nyala ya, tuh udah nyala semua. Oke, jadi di Raspberry Pi ini nanti kita bisa install macam-macam aplikasi ya. Kita bisa install Windows, kita bisa install Linux, bisa install Android juga. Jadi ini multifungsi sih ya, sebuah mini komputer dari Raspberry Pi 4. Sampai situ dulu videonya. Kita nanti nyambung lagi di video selanjutnya untuk instalasi dari Raspberry Pi 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.